Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan tentunya yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, inayah dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah kita semua di sini bisa bertatap muka, bersilaturahmi, berkumpul kembali dan juga bertolabur ilmi. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Amin. semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang Bapak Ibu semua untuk peserta kelas Tahsin Akbar di tanggal 31 Juli 2024 ini. Bagaimana nih Bapak Ibu, apa kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru Dimanapun berada bergabung Bapak Ibu, saya. baik, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin Allahumma amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbi. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah di sini pun asatid dan juga pemateri yaitu Ustaz Salman sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, Nabi khair, Alhamdulillah, sehat, bikhair. walafiat. Alhamdulillah. Seperti sudah siap Ustaz ya untuk melanjutkan materi pekan lalu ya berarti ya. Ya betul, insya Allah kita masih melanjutkan di pekan lalu hari. Baik, selanjutkan materi pekan lalu. Kalaupun ternyata Bapak Ibu ternyata terlewat nih pekan lalu belum sempat hadir untuk mengikuti kelas tahsinnya, untuk rekamannya pun sudah kami informasikan di grup WhatsApp-nya. Nanti boleh sambil saksikan juga setelah ini untuk rekaman dari kelas tahsinnya itu sendiri di pekan lalu di tanggal 24 Juli 2024. Dan mari kita mulai saja untuk kajian pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, untuk ataupun demi kelancaran dari kajian pada malam hari ini, seperti biasa Bapak Ibu mohon untuk di-mute terlebih dahulu untuk mikrofonnya ya selama pemaparan materi berlangsung, terkecuali nanti saat ada interaksi dengan pemateri. Dan nanti sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti akan kami buka untuk sesi tanya jawab dan juga untuk sesi talaki ya. Dan nanti jika ingin bergabung di sesi tanya jawab ataupun talakinya, nanti Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand ataupun angkat tangan dari akun Zoom-nya masing-masing. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ustaz Salman. Naam, syukran Kang Gesa. Alhamdulillah. Sudah siap semuanya ya? Baik, Insyaallah, kita Ustaz. baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Fi suratil Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ibrahim, di surah yang sama ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita kembali diberikan karunia, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menuntut ilmu ya,
Berapa banyak dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat kesempatan, ya. Tapi apa? Tapi mereka lalai terhadapnya, ya. Mereka lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu beribadahnya apa? Yaitu kita menuntut ilmu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita doakan kepada Allah semoga selalu tersampaikan. Salawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim di ayat ke-7 di posisi sebelah kiri paling atas mulai dari baris ke-3 atau ke-4, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah berfirman, barang siapa, ya, kisahnya ini tentang kisah para kaum Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid. Kemudian di surah yang sama, di ayat yang berbeda, di ayat 37 atau 34, ya Allah berfirman, sebelah kiri paling atas juga, paling atas banget, ya, sebelah kiri, di halaman paling kiri, Allah berfirman apa? La wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin coba menghitung nikmat Allah, kata Allah apa? Silakan. Ya, Allah tantang, boleh, silakan. Coba hitung nikmat Allah. Ya, hari ini kita sudah berapa jam kita menggunakan mata ini? Ya, sudah berapa kali kita melihat benda, sudah berapa detik kita melihat barang ini, barang itu, ya. Sudah berapa jam kita melihat handphone kita, seperti itu, ya. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Baik, sebelum kita belajar, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, insyaallah, sebelum kita mulai, tadi sudah dibacakan basmalah, kemudian kita tidak lupa membacakan niat belajar, ya. Nanti saya bacakan, kemudian teman-teman semua boleh mengikuti, ya. Baik. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima. Silakan. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima Wa tadhakkura wa tadhkira wa tazakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah bi kitab wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatu rasulihi wa du'a ilal khair. Ulangi, wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Ya, nanti insyaallah kita dawamkan setiap kita belajar, ya. Kita doakan mudah-mudahan dengan kita mengucapkan niat-niat kita, ya. Karena apa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang ia hijrah, ya, menuju Allah dan Rasulnya dan niatnya ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala
hijrah karena Allah dan Rasulullah. Sama ketika kita berniat belajar, tulus, ikhlas karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam proses kita belajar. Baik, insyaallah hari ini kita akan mengulang sedikit ya. Masih di materi yang sama, kita belajar sedikit tentang hukum-hukum tajwid ya yang berada di dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah. Terakhir kita sampai ayat 6. Betul ya? Kita sampai ayat 6. Nah, sampai ayat fa'amma ma thaqulat mawazinuh. Nah, nanti insyaallah kita akan selesaikan sampai dengan ayat terakhirnya. Insyaallah nanti juga ada beberapa orang yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kemudian jika ada yang ingin bertalaki, ahlan wasahlan ya, silakan. Nanti kita sama-sama coba koreksi bacaan dari teman-teman semua yang hadir. Alhamdulillah ya. Nah, ini mudah-mudahan semua yang hadir di sini ya Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran rezeki, Allah permudah semua urusan-urusannya ya, insyaallah. Amin. Kita sebelum ke Quran surah Al-Qari'ah, kita baca dulu ta'awudz kemudian basmalah ya. Baik. Saya sekali kemudian semuanya sekali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ya, kita baca basmalah. Perhatikan huruf-hurufnya ya, perhatikan juga tajwidnya. Jangan sampai kita hanya memperhatikan irama saja ya, tapi juga perhatikan hukum-hukum tajwidnya. Baik, ini ada sepertinya suara yang feedback ya. Coba di mute dulu ini tadi Ibu siapa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi dari ta'awudz kemudian basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, nah perhatikan ya. Saya kemarin ada beberapa dari teman-teman yang sempat talaqi, kemudian ada huruf-huruf yang dia diberi tanda tasydid. Nah, cuman sama teman-teman tidak dibaca tasydid. Contoh ketika di lafaz basmalah, di lafaz jalalah, bismillah, nah, itu ada tasydid. Nah, jadi kalau ada tasydid, dia ditahan. Ya, ntar ya. Nah, kalau mau praktek sendiri boleh, akan tapi di mute ya. Nah, supaya suara anaknya tidak terputus-putus. Afwan. Saya ulangi. Kemudian setelah di lafaz jalalah, di lafaz basmalah juga ada di huruf ro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditahan. Hirro. Karena apa? Ada tasydid. Jangan sampai kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Tidak. Tapi apa? Ada tasydid. Ciri-ciri huruf kalau ada tasydidnya adalah pertama, diberikan dulu sukunnya, ro sukun, kemudian baru ro berharokat.
Itu ciri-ciri kalau hurufnya bertasydid. Nah, ini kan huruf ro-nya bertasydid nih. Berarti di sini ada ro yang berharokat sukun, kemudian ada ro satu lagi yang berharokat fathah. Nah, jadi ketika kita mengucapkan, ucapkan terlebih dahulu yang berharokat sukun. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti bacanya Bismillahirrahmanirrahim, nirrahim. Nah, jangan sampai ya. Tapi dia diberi penegasan bahwa di sana ada tanda tasydid. Ya, seperti itu. Baik, sekali lagi saya contohkan ta'awudz dan basmalah ya. Jadi setelah saya baca basmalah baru teman-teman boleh ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, betul ya. Sekarang kita baca terlebih dahulu dari ayat pertama sampai ayat ke-6 ya. Nanti baru selebihnya kita bahas tajwidnya ya. Karena di ayat pertama dan sampai ayat ke-6 itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang kemarin tidak hadir ya di pertemuan sebelumnya di Quran Surah Al-Qari'ah, boleh nanti konfirmasi ke admin bahwa saya ingin melihat rekaman ulangnya. Nah, itu boleh ya Halan, tidak apa-apa ya. Insya Allah nanti akan dibantu oleh admin seperti itu. Ya, jadi tidak kita bahas ulang, tetapi kita sedikit-sedikit saja, ya. Tapi untuk lengkapnya bisa dilihat di YouTube nanti, insya Allah, ya. Nah, jadi jangan lupa subscribe, like, jangan komen, boleh di share, gitu ya, seperti itu. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Al-Qari'ah, silakan. Betul. Ko-nya jangan terlalu panjang ya. Ko-nya 2 harakat saja. Al-Qari'ah. Ayat kedua. Mal Qari'ah. Ayat 1, ayat 2. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Silakan. Ayat ketiga. Wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, ini dibaca berapa harakat? 5 sampai dengan 5 harakat. Karena apa? Ada tanda alis kemudian bertemu dengan alif berharokat. Ya, jadi dibaca 4 sampai dengan 5 harakat. Baik, kita ulangi ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Nah, coba kita baca ya. Ayat ke-4 sekarang. Segini kelihatan ya huruf arafnya ya. Nah, bagi teman-teman yang terlalu kecil boleh diambil mushafnya, dibuka mushafnya. Ya, seperti itu. Ayat ke-4 sekarang. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun
Baik, sekali lagi. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunun Baik, sedikit kita bahas. Yauma yakunun. Nah, di sini ketika di kalimat ini saya menahan suara. Nah, itu nama suaranya suara apa? Gunnah. Nah, nama suaranya suara Gunnah. suara gunnah. Ya, suara gunnah. Nama suaranya suara gunnah. Coba. Suara gunnah itu suara apa? Nah, itu pertanyaannya. Dengung. di hidung. Baik. Oke, sekarang saya tanya. Baik-baik. Kalau gunnah adalah suara dengung, ikhfa suara Samar. suaranya suara Samar. suara yang samar. Suara samar itu suara apa? Dengung samar. Suara samar itu mirip nggak sama suara dengung? Coba. Yauma yakunun. Beda. Ada gunahnya nggak ikhfa? Tidak. Ayo, coba kita cek. Nun sukun. Nih ya. Apa yang menyebabkan suara huruf menjadi samar? Itu adalah nun sukun. Betul nggak? Suara nun sukun. Ya, suara nun sukun lah yang menyebabkan dia menjadi samar. Nah, sekarang pertanyaannya, yang samar itu kan suara nun. Nah, nun itu hurufnya memiliki suara gunnah. Nah, jadi pertanyaannya, sama nggak gunnah yang ini sama gunnah yang ikhfa? Beda. Ayo, coba saya ulangi lagi pertanyaannya. Gunnah pengertiannya apa? Suara dengung. Betul. Kalau ikhfa suara samar. Nah, bentuk suara samarnya itu adalah suara dengung karena yang samar adalah huruf nun. Nah, apakah sama pengertian gunnahnya yang ini sama gunnahnya yang ikhfa? Tidak Apa sama. kemungkinan pengertian gunnah itu seluruhnya dengung? Nah, Tidak sama. oke, Ustadz, tidak sama Ustadz. Coba yang bilang tidak sama. Kenapa? Kalau guna yang itu namanya guna musyaddadah. Heeh. Dan tingkatannya itu adalah guna akmal. Guna yang paling Masya Allah. sempurna. Terus? Terus kalau yang guna pada ikhfa itu tidak sama dengan guna akmal. Ya, betul. Tidak sama dengan gunah yang ini. Nah, ini kenapa tidak sama Ustadz? Kan padahal sama-sama guna. Kenapa bisa tidak sama? Apa yang menyebabkan dia tidak sama? Coba kita cek dulu. Dengung itu apakah hanya diistilahkan dengan suara gunnah itu apakah hanya diistilahkan dengan suara dengung? Ternyata gunnah itu juga diistilahkan, didefinisikan sebagai suara yang indah. Nah, jadi kalau kita bilang, oh suara indah mana? Pada gunnah, pada lafaz gunnah. Yauma yakunun. Nah, itu ya. Itu suara yang indah atau pada lafaz yang dengung ya. Itulah yang disebut dengan gunnah. Nah, Ustadz,
Ana masih bingung Ustadz. Mungkin dari kita masih ada yang bingung. Apa sih pengertian gunnah? Apa saja contoh-contohnya? Kok bisa beda nih gunnah yang sekarang kita baca ini sama gunnah yang tadi Ustadz sebut? Apabila bacaannya dibaca samar. Nah, terus tadi ada yang bilang ada gunnah musyaddadah, ada gunnah akmal, terus ada gunnah nanti kamil. Nah, ada gunnah-gunnah dan banyak sekali gunnah-gunnah. Ya. Nah, jadi teman-teman harus paham. Ya, ketika kita mengucapkan gunnah itu berapa harokat? Dua Dua. sampai Ada yang bilang 2 Tiga. Ustadz, ada yang bilang 3 Tiga. Ustadz. Ada yang Dua. bilang Dua. ada Tiga, yang bilang Ustadz. 2 lagi, ada yang bilang 4 nggak nih? Ayo kelompok 4, coba mana kelompok 4? 4 Ada? 4 sampai 5. Ada lagi yang baru 4 sampai 5. Ayo berapa? Guna. 2 harokat Berapa dengan guna? 3 ketukan guna. Baik, ada lagi dua harokat dengan 3 ketukan guna. Seperti itu ya. Nah, banyak sekali definisi yang akan kita dapatkan kalau teman-teman masuk ke dalam materi guna. Nah, sekarang pertanyaannya Ustadz, itu dapatnya di mana? Ya. Sekarang kita bisa mengucapkannya yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, itu gunnah. Terus kita nggak tahu gunnah itu apa. Apakah gunnah hanya pada huruf nun saja? Nah, itu tidak. Ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang masih bingung, tidak akan saya bahas banyak tentang gunnah ini. Ternyata gunnah itu ada yang namanya gunnah akmal, gunnah musyaddadah. Terus apa gunnah akmal? Terus apa gunnah musyaddadah? Apakah ada gunnah lain? Apakah ada gunnah yang lebih tinggi daripada musyaddadah? Apakah ada gunnah yang lebih rendah dari musyaddadah? Nah, itu teman-teman bisa nanti pelajari. Ya, belajarnya di mana? Insya Allah kita belajar di Sobat Ngaji. Ya, teman-teman bisa dapatkan. Wah, ini Ustadz pengen promosi Ustadz. Tidak promosi, tapi hanya ingin mengajak teman-teman belajar bersama. Ya, tidak promosi, ya. Nah, dapatnya di mana? Nanti teman-teman bisa belajar bersama kami bahwa gunnah itu banyak. Jadi tidak hanya kita baca, kita juga faham. Baik, coba saya lihatkan sedikit ya oleh teman-teman. Nih, dalam buku Tajwid Lengkap Asy-Syafi'i karya Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi, macet ya. Coba sebentar. iPad-nya macet ini. Ker bang. Jadilah. Sobat Ngaji. Sebentar ya. Ini jadi macet dia ya. Nah, tadi saking semangatnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan dapatkan, kita akan belajar sama-sama nanti. Ada gunnah musyaddadah, ada idgham mimmi, ada nun dan mim bertasydid. Nah, ini adalah nanti modul-modul yang akan kita pelajari di kelas-kelas privat. Ya, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ketika di kelas besar, itu cukup butuh waktu yang banyak ketika saya ingin menjelaskan tentang sautu yakhruju minal khayshum wa takunu ta'ibatul linnuni wal mim. Ada yang tahu apa maknanya? Ya. Suara yang keluar dari rongga hidung yang merupakan tabiat huruf nun dan mim. Oh, berarti huruf nun dan mim itu selalu gunnah. Apakah iya? Pada posisi dia sukun apakah gunnah? Harokat apakah gunnah? Ya, kemudian bertasydid apakah gunnah? Oh, ternyata nanti ada jawabannya dan juga ada latihan bagaimana cara mengucapkannya. Nah, itu untuk gunnah ya. Jadi teman-teman harus paham, jangan bisa hanya membaca saja. Tapi yang lebih baik apa? Dahulukan betul membaca, baru kita bisa memahami kaidahnya. Seperti itu ya. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan adalah salah satu modul yang sudah ditulis oleh guru kita, ya Ustadz Ari Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah
meridhoi beliau, Allah jaga beliau, Allah muliakan beliau, amin ya rabbal alamin. Amin Ya ya kita rabbal nanti akan alamin. sama-sama pelajari. Cuman saya sepil sedikit ya. Bagian gunnah itu nanti kita akan belajar di tahsin 2. Nanti ada tahsin 1, ada tahsin 2, ya, ada tahsin 1 modul A, B, C, D. Nah, nanti teman-teman akan melewati fase-fase sebelum bertemu dengan gunnah. Ya, mungkin di sini masih bingung nih. Misalkan, Ustadz gimana cara ingin belajar kelas privatnya, itu boleh. Nanti tanya sama Kang Gesa nanti ya. Boleh tanya sama admin seperti itu. Ya, kita lanjut lagi ke huruf tadi yang gunnah. Nah, intinya apa? Ketika ada huruf nun dan huruf mim ya yang bertasydid, maka sempurnakan gunnahnya. Jadi jangan sampai gunnahnya tidak sempurna. Yauma yakunun nasu kal fara, yauma yakunun nasu. Tidak. Tapi sempurnakan gunnahnya. Sampai betul-betul suaranya itu kita rasakan keluar dari al-khayshum. Ya, al-khayshum. Yauma yakunun. Itu sudah keluar dari hidung. Kalau suaranya sudah beda seperti itu, ketika hidungnya dipencet, dilepas gitu, itu bisa dikategorikan sudah hampir sempurna. Ya, pada huruf gunnahnya seperti itu. Baik. Kita lanjut ya ke ayat 5 sekarang, ke ayat 5. Nanti waktunya tidak cukup ya. Jadi itu nanti kalau teman-teman penasaran bagaimana cara belajarnya, boleh tanya ke Kang Gesa ya. Baik. Ayat kelima sekarang. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Silakan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Baik. Wa takunul jibal. Kalau saya baca panjang boleh nggak? Dua harokat ya. Dua harokat. Oke, misalkan saya pengen baca seperti ini. Wa Boleh diwakafkan. takunul jibal. Boleh. Boleh diwakafkan, Ustaz. Boleh kalau diwakafkan. Boleh Ustaz. Kalau kita wakaf di sini, misalkan kita pengen wakaf di sini, berarti kita Boleh. boleh, betul ya. Karena apa? Coba, kenapa sebabnya boleh dibaca panjang? Karena di sini kalau kita wakaf hukumnya mad arid Disukun. betul? Ya. Ya, karena di sini hukumnya adalah mad arid disukun. Kenapa Ustaz? Apa itu mad arid disukun? Ya. Mad arid disukun adalah ketika ada mad bertemu setelahnya dengan huruf yang disukunkan ya. Tapi perhatikan, kalau memang kita mampu sampai sini, maka kita tuntaskan satu ayatnya. Mungkin tiba-tiba nanti nafasnya tiba-tiba seperti itu ya, ketika membaca Al-Quran kemudian diharuskan kita mewakafkan bacaan kita di sini. Nanti bacanya jangan pendek. Wa takunul jibal. Tidak, tapi kita baca lebih daripada dua harokat. Ya, 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Sekali lagi. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Silakan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Yuk, terakhir. Ayat ke-6 ya sekarang. Ayat ke-6. Kelihatan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ Baik. Adik, kita kembali ke pertanyaan tadi. Amma, ini apa hukumnya? Guna. Man thaqulat, ini apa hukumnya?
Suara ikhfa gimana? Samar. Samar. Suara samar yang mana yang samar? Huruf apa yang samar? Huruf nun. Setiap huruf nun, setiap huruf mim itu ada suara dengung. Suara dengung itu yang dihasilkan dari keluarnya suara melalui al-khaysum. Apa Ustadz al-khaysum itu? Al-khaysum itu adalah rongga hidung, ya. Wa ghunnatum makhrajuhal khaysyumu. Nah, itu dalilnya. Bukan Quran ya. Jadi tadi yang saya sebut bukan Quran, tapi dalilnya di mana? Bisa teman-teman temukan di Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala Qurani ay ya'lama. Ya. Siapa yang nulis? Yang nulisnya adalah Al-Imam Muhammad ibni Ali ibni Yusuf al-Ma'ruf al-Jazari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain. Itu ya. Jadi siapa yang nulis? Panjang. Apa? Nah, itu tadi ya. Namanya tadi. Muhammad ibni Ali ibni Yusuf al-Ma'ruf al-Syafi'i al-Jazari. Jadi siapa yang nulis? Imam Al-Jazari. Jadi tadi yang saya katakan suara nun, kemudian suara mim, itu makhrajnya di mana? Makhrajnya di khaysyum. Nah, itu dalilnya di mana? Di Manzumatul Muqaddimah. Manzumatul Muqaddimah itu apa Ustadz? Itu adalah nazom. Nazom itu apa? Nazom itu adalah bait, ucapan-ucapan. Kita biasa menazomkan. Nah, misalkan kita biasa melazimkan, misalkan seperti itu ya. Nah, itulah sama nazom. Ya. Apa judul dari perkataan beliau itu, dari kata-kata beliau, dari syair-syair beliau itu diberi judul Muqaddimah. Ya. Jadi yang kita pelajari ini ikhfa, gunnah, kemudian mim, panjang pendek itu hanya muqaddimah. Nah, biasanya kalau muqaddimah itu di mana? Di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Nah, jadi kita itu baru belajar awal saja. Baru muqaddimah. Belum bab 1, belum bab 2, belum bab 3, masih muqaddimah. Nah, jadi motivasinya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini termasuk ke dalam kategori hadis tersebut. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi teman-teman harus semangat. Nah, jangan sampai ketika ada pelajaran tahsin, aduh, udah deh, males, misalkan ya, jangan. Kalau kita punya kesempatan, kita punya kesehatan, kita ikuti. Ya sama, teman-teman belajar, anak juga belajar. Seperti itu, kita sama-sama belajar. Kemudian apa yang saya dapat, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman semua. Itu tadi ya. Nah, jadi suara nun dan suara mim itu pasti keluar dari khaysyum. Silakan. Kalau ada yang bisa mengeluarkan huruf suara mim dan suara nun tanpa melewati rongga hidung, nanti dapat hadiah umroh. Silakan ya. Kalau ada yang bisa nanti dapat hadiah umroh. Tidak mungkin lah Ustadz gitu ya. Nah, itulah namanya kemukjizatan Al-Qur'an. Satu hurufnya kita tidak bisa merubahnya. Bahkan cara mengucapkannya saja kita tidak bisa. Tapi ingat, setiap satu huruf Al-Qur'an bisa mengubah hidup kita. Itu Al-Qur'an. Luar biasa ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita istiqomah sama Al-Qur'an. Baik, kita lanjut. Ayat 6 sudah selesai di pekan lalu. Berarti sekarang kita masuk ke ayat ke-7. Nah, baik, kita baca dulu sebelum kita bedah tajwidnya. Sebelum kita korek-korek apa aja yang ada di dalam ayat
ke-7 surah Al-Qari'ah. Ya, Isya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Silakan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Nah, ini hati-hati ketika kita mengucapkan fahuwa, jangan sampai kita nggak jelas. Fahuwa. Tidak. Baik, saya ingin jelaskan sedikit. Ini rahasia saja ya. Ini rahasia antara kita saja. Ya, ini rahasia antara kita saja. Ini saya bocorkan. Ini nama hurufnya apa? Itu nama hurufnya H. Ya, H besar. Atau biasa kita sebut H besar atau H gitu ya. Huruf ini ya. Sebentar. Nih nanti nggak jadi ya, rahasianya dibongkar ya. Udah terbongkar. Jadi huruf ini ya namanya adalah huruf H. Makhrajnya ada di aqsal haqi. Ya, di tenggorokan di dekat pita suara. Ternyata nih ya, baru ternyata nih. Ternyata huruf ini memiliki sifat khafi. Apa itu khafi? Lemah. Khafa yang tersembunyi. Lemah. Yang tersembunyi atau lemah dia hurufnya. Ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ketika mengucapkan huruf H, dijelaskan. Nanti takutnya misal فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي. Tidak jelas. Bahkan mungkin teman-teman pernah mendengar nggak? Misalkan ada suara azan, kemudian yang azan Allahu, hu-nya hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, padahal dia menyebutkan huruf H, tapi huruf H-nya hilang. Nah, itu salah satu contohnya bahwa huruf ini ya, huruf H ini memiliki sifatnya itu lemah, tersembunyi dia suaranya. Jadi berat kita mengucapkannya. Jadi apa? Ketika kita mengucapkan hati-hati, jangan sampai makhrajnya hilang. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya. Fahuwa fi. Nah, itu. Ya. Jadi jangan sampai dia hilang. Nah, ini rahasia saja. Ternyata hurufnya suka menghilang. Kita nggak sengaja. Kita tidak menginginkan hurufnya hilang. Ya, tapi dia memang akan hilang secara sendirinya ketika kita membaca. Karena apa? Dia hurufnya lemah. Seperti itu. Ya. Baik. Baik. Ini ada tolong admin di-mute dulu saat penjelasan Pak Ustadz. Baik, nanti akan saya bantu ya. Jadi buat teman-teman juga misalkan praktek atau saya tanya baru boleh menjawab ya. Nah, misalkan ingin latihan, misalkan mengulang-ulang fahuwa fi. Nah, itu boleh di-mute ya, seperti itu. Baik, syukran sarannya. Lanjut. Kemudian setelah fahuwa fi, ini ada hukum mad tabi'i. Ya, mad tabi'i itu disebut dengan mad asli. Ya. Nah, apa bedanya mad tabi'i dengan mad asli? Mad asli dengan mad tabi'i tidak ada bedanya ketika membacanya, sama. Mad tabi'i dibaca 2 harakat, mad asli juga dibaca 2 harakat. Cuman ketika ditanya, ya, mad tabi'i itu pengertiannya apa? Kemudian mad asli itu pengertiannya apa? Nah, itu bisa kita jelaskan. Mad asli di awal diberikan nama asal. Asal itu artinya apa? Akar. Ya, akar. Jadi ketika kita bicara tentang mad asli atau mad tabi'i berarti
Seperti itulah sumbernya orang Arab itu ketika mengucapkan. Ya. Maka seperti saya sampaikan di kelas-kelas privat, mungkin teman-teman ada yang baru mendengar ya. Ketika orang-orang Arab itu mendengar kalimat Alif Lam Mim, itu mereka kaget. Ya. Ketika Al-Qur'an turun dibacakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, Alif Lam Mim. Orang-orang kafir Quraisy itu kaget. Ini bacaan apa ini? Dia bahasa Arab, cuman kami belum pernah mendengarnya seperti ini. Nah, makanya Alif Lam Mim itu hukumnya bukan lagi mad asli, tapi lawannya mad asli apa? Mad palsu. Ustadz, ada Ustadz mad palsu? Ustadz, ada. Ya, nanti kita akan pelajari. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya beberapa mad palsu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum mungkin kemudian pengen juga tahu, itu boleh ya, boleh berbagi cerita oleh admin nanti ya, seperti itu supaya dibantu. Baik, kita lanjut. Fahuwa fi'i itu sama mad tabi'i juga. Apa saja sebab-sebab mad tabi'i? Pertama, apabila ada fathah bertemu dengan alif, kemudian fathah bertemu dengan alif bengkok, kemudian fathah berdiri. Itu bagian fathah, ada 3. Kemudian 2 lagi, ada kasrah bertemu ya sukun. Nah, ini salah satunya. Kasrah bertemu dengan ya sukun. Ya, dia ada 7. Ya, ada 7 tanda seperti itu. Salah satunya adalah kasrah bertemu dengan ya sukun. Kalau ada kasrah bertemu ya sukun, maka dibaca apa? Panjang, 2 harakat. Ya, dibaca panjang. Baik, kita lanjut. Aisyatir radiyah. Nah, ini boleh dijawab ya. Ini hukumnya apa? Idgham. Betul. Bila gunnah. Idgham bila gunnah. Saya jelaskan. Idgham itu adalah bacaan yang memasukkan ke dalam bacaan. Lah, gimana itu Ustaz? Ya. Jadi ada bacaan huruf yang dia dimasukkan ke bacaan huruf setelahnya. Ya, itu adalah idgham. Jadi sebagaimana kata guru kita ya Ustaz Ari Abdullah itu, sebagaimana idgham itu adalah bagaimana ketika pedang dan sarungnya itu dimasukkan. Nah, sepertilah huruf-huruf idgham. Ya, jadi langsung masuk. Yang seharusnya ini dibaca ada n-nya. Aisyatin, ya. Nih ada n-nya di sini. Seharusnya ada huruf nun-nya di sini. Jadi sukunnya bertemu dengan huruf ro, maka nunnya hilang, tidak dibaca jelas, tetapi langsung dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Aisyatir. Jadi jangan sampai kita mengucapkan Aisyatin ro. Ya, tidak ada nunnya. Tidak ada nunnya. Ini adalah idgham bila gunnah. Kenapa Ustadz kok dinamai bila gunnah? Karena ketika nun masuk ke huruf ro, nunnya hilang. Ya, jadi dia langsung masuk ke huruf ro, disimpanlah sama ro. Ya, ketika nun itu mau masuk ro, kata nun ya, saya mau masuk dong gitu, mau ikut gitu ya. Tapi kata ro apa? Boleh, tetapi kamu nggak boleh keluar ya, kamu di dalam aja. Oke, siap, kata nun. Baik, akhirnya nun masuk ke huruf ro, tapi nunnya tidak dibaca. Ya, seperti itu. Nah, itu ada sirahnya ya, ada sirahnya juga ternyata. Aisyatir radiyah. Ya, tidak dibaca tin, tapi langsung tir-radiyah. Ra mad tabi'i ya. Kemudian diakhiri dengan tak marbutoh. Baik, saya ingin nanya, boleh dibuka ya nanti, boleh jawab. Kalau tak marbutoh ketika waqaf
dibaca huruf ha. Dibaca huruf ha. Ketika ta maftuha dibaca waqaf, maka dibaca huruf T. huruf ta atau huruf T, ya. Ya, itu. Ya, ada dua jenis ta. Ta marbuthah, kemudian ada yang namanya ta ta'nits atau ta maftuhah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau tanya berbentuk seperti ini, teman-teman, kalau ingin sukun di sini, waqaf di sini, ya, maka tidak dibaca radiyatin, tidak, tapi dibaca sukun. Ketika sukun diubah menjadi huruf ha. Radiyah. Sebagaimana ha kalau disukunkan maka dibacanya seperti itu ya. Radiyah. Ya, radiyah. Seperti itu. Radiyah. Ya, betul. Lanjut ayat ke-8, baca dulu. Wa amma man khaffat mawazinuh. Silakan. Wa amma man khaffat mawazinuh. Langsung di mute ya, langsung di mute. Baik. Wa amma ini ghunna musyaddadah. Kenapa Ustadz? Karena ada mim, kemudian dia berharokat fathah dan ada tasydidnya. Kalau ada tasydidnya maka diucapkan musyaddadah. Ya, ghunna musyaddadah. Suara dengung yang sempurna derajatnya karena ada tasydid. Kemudian nun sukun bertemu huruf kho. Ini hukumnya izhar. Izhar hakiki. Ya, izhar hakiki. Apa itu izhar? Ketika ada huruf nun bertemu dengan huruf-huruf izhar yang menyebabkan dibaca izhar, ada 6. Apa saja hurufnya? Simple. Hurufnya adalah huruf-huruf halqi. Apa saja Ustaz huruf-huruf halqi? Aqsal, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasti fa'inun ha'u, adnahu ghainun kha'uha wal qaf, adnahu ghainun kha'uha. Nah, ya itu jawabannya. Apa saja huruf-huruf halqi? Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wastihi fa'inun ha'u, adnahu ghainun kha'uha. Ada berapa jadinya? 6. Ada 6. Nah, ada 6. Ya, ada 6. Di bawah 2, di tengah 2, di atas 2. Atas 2. Nah, situ. Dan salah satu hurufnya apa? Salah satu hurufnya adalah huruf kho. Maka dibaca jelas. Ya. Wa amma man kho. Kemudian huruf kho setelahnya ada huruf fa bertasydid. Nah, ini jangan sampai teman-teman lewat ya. Ada tasydidnya. Huruf fa itu ada tasydidnya. Jadi jangan sampai tidak diberikan hak tasydidnya di sana. Mawazinu, wa itu mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Nah, ada 7 tadi tandanya. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, boleh nanti berbagi cerita oleh admin ya, agar admin bisa membantu seperti itu ya. Nah, ada huruf H. Apakah huruf H ketika dia waqaf dibaca ta? Kan tadi huruf ta ketika waqaf dibaca H. Apakah huruf H ketika waqaf dibaca ta? Tidak. Bukan tak marbuthah. Jadi huruf H tetap dibaca H. Tidak ada ceritanya dibalik. Barter Ustadz. Kalau tadi kan ta waqaf dibaca H. Berarti sekarang kalau H waqaf dibaca ta. Oh, tidak ya. Itu khusus tak marbuthah saja. Lanjut. Fa ummuhu hawiyah. Silakan. Nah, ini sama guna ya. Nah, kemudian ini ada dhammahnya terbalik. Kenapa dhammahnya dibalik?
Dua harokat. Nah, karena kalau ada dhabt ya atau tanda baca atau harokat ada dhammah dibalik seperti ini, berarti tandanya dibaca dua harokat. Ya dibaca dua harokat. Ustadz, kalau alif kok berdiri? Kalau kasroh kenapa berdiri? Kok tiba-tiba dhammahnya dibalik? Nah, itu ya. Kalau ada yang seperti itu, jawabannya Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi para ulama kita sudah menentukan kalau dhammahnya terbalik, berarti dia dibaca dua harokat. Saya belum pernah menemukan di kitab-kitab Al-Quran terdahulu juga ya, ada gambar-gambarnya dari guru-guru kita seperti itu. Mushaf pada zaman-zaman dulu ya. Tetap sama dhammahnya seperti itu ya, dhammah seperti itu bentuknya, cuman belum ada dhammah terbalik ya, belum ada dhammah terbalik seperti itu, tapi tetap di sini dibaca dua harokat. Ini juga dua harokat karena ada fathah bertemu dengan alif. Nah, ini ada ta marbutoh lagi nih ya, ta marbutoh. Jadi kalau ada ta marbutoh dibaca ha ketika dia waqaf. Ayat 10. Wa ma adraka ma hiyah. Silakan. Wa ma hiyah. Nah, ma kenapa dibaca panjang? Karena warnanya hijau, Ustaz, gitu ya. Ada alisnya. Nah, betul. Semua jawabannya betul. Karena pertama jawabannya karena ada alisnya, betul. Karena ada alis bertemu dengan alif berharokat, juga betul. Ya. Nah, kemudian ada yang jawab karena ada mad bertemu dengan alif berharokat, juga betul. Ada mad bertemu dengan hamzah, juga betul. Nah, biasanya yang paling mentok jawabannya apa? Karena warnanya hijau, Ustaz. Ya. Loh, kenapa? Karena kalau di Al-Quran warnanya hijau biasanya dibaca 4 sampai dengan 5 harokat. Apakah iya? Nah, iya betul, memang betul. Nah, kalau memang Al-Qur'annya berwarna seperti itu. Ya, kalau Al-Qur'annya berwarna itu. Jadi boleh nggak Ustadz pakai Al-Qur'an berwarna? Boleh. Ya, sebagai alat-alat bantu. Maka kalau di kelas privat itu ya kita dari tim memang merencanakan, jadi kalau ada tanda-tanda seperti itu juga diberikan warna. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan Al-Qur'an berwarna ya itu sudah terbiasa. Jadi nggak bingung. Ya, ini ketika belajar warnanya hijau, nanti ada Al-Quran warnanya ungu gitu ya. Tidak, insya Allah kita sudah merancangnya, insya Allah. Jud, wa ma adro. Nah, ini warnanya biru sendiri nih. Qalqalah. Ini biru atau ungu ya? Ungu ya kayaknya ya. Ungu lah. Taruhlah ungu. Nah, ini adalah hukumnya qalqalah. Ada 5 huruf qalqalah. Apa saja? Sugro, akbar. Ada 5 huruf qalqalah, bukan jenis qalqalah ya. Baju di toko. Baju di toko ya, baju di toko belum diambil ya, berarti ya bajunya masih di toko ya. Jadi kalau misalkan sudah hari raya misalnya seperti itu ya, udah beli baju baru, jawab saja apa? Qalqalah gitu ya. Qalqalah. Baju di toko gitu ya. Ini adalah qalqalah. Jadi maknanya apa? Qalqalah itu adalah artinya, qalqalah itu adalah memantulkan. Apa yang dipantulkan? Hurufnya. Kenapa dipantulkan? Karena setelah makhrajnya tiba, kemudian dia dikembalikan. Contoh, wama adde, ya. Setelah ujung lidah sampai ke makhraj huruf dal, adde. Nah, itu namanya dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan, wama adro. Nah, gitu ya. Makanya dia dikembalikan. Maka teman-teman misalkan masih ada yang baca misalkan
huruf nunnya misalkan wa amma man khaffat. Nah, ya itu berarti nunnya masih dipantulkan. Jangan sampai dia dipantulkan. Hati-hati, ya, hati-hati. Kalau huruf dal dipantulkan, iya, karena memang dia huruf yang diberi sifat qol, bukan diberi sifat qalqalah, ya, yang memiliki sifat qalqalah. Ada 5. Ya, ada 5. Nanti teman-teman akan temukan di Manzumatul Muqaddimah, ya, di kitabnya Imam Al-Jazari dan kitab-kitab lainnya, ya. Beliau mengatakan qalqalatun qutbujadin. Qalqalatun qutbujadin, qutbujadin. Nah, itu boleh. Kita mau menyebutkan baju di toko boleh. Mau menyebutkan qutbujadin juga boleh. Ya. Wa madaro. Nah, ini ada fathah berdiri. Tandanya dibaca dua harokat. Betul. Lanjut, ini juga mad tabi'i, ya. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hawiyah, kalau ini mahiyah, ya, hampir sama. Ayat 11 sekarang. Narun hamiyah. Silakan. Narun hamiyah. Lagi. Narun hamiyah. Narun hamiyah. Ya. Na dibaca 2 harokat. Na dibaca 2 harokat. Kemudian ini ada bentuk yang seperti ini. Ya, ada bentuk yang seperti ini. Ada bentuk yang seperti ini, ya. Nah, itu tandanya adalah tanwin. Ya, itu adalah tandanya tanwin. Ustadz, apa sejarahnya? Kenapa hurufnya seperti itu? Ternyata ada sejarahnya. Ya, ternyata ada sejarahnya, ya. Kok bisa tiba-tiba ulama itu menulis seperti ini? Kemudian ada yang seperti ini. Ya, pernah lihat? Coba kita lihat di Al-Qur'an Madinah. Gimana bentuknya? Oh, ternyata sama, ya. Tapi ada yang seperti ini. Oh. Ya. Ada yang seperti ini. Kemudian apa bedanya yang seperti ini dengan yang seperti ini? Ya. Apa bedanya? Nah, itu ada pembahasannya. Nanti insyaallah, ya, insyaallah. Jika Allah berikan kesempatan kita ketemu lagi, insyaallah kita akan bahas insyaallah. Tapi intinya apa? Ini adalah tanda tanwin. Kalau tanwin, setiap tanwin itu pasti ada suara nunnya. Ya, ingat ya, setiap tanwin harus ada suara nunnya. Ya, nunnya berharokat enggak Ustadz? Enggak. Nunnya sukun. Narun, narin, naron, an, in, un, an, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Ya, itu namanya tanwin. Ada suara nun berharokat sukun bertemu dengan huruf ha. Sekali lagi coba, huruf ha tadi makhrajnya di mana? Makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Ya, di bagian tenggorokan. Di wastul halqi, thumma li waslihi fa'inun ha'u. Ya, ada huruf ha dan huruf ain. Nah, apabila tanwin bertemu dengan huruf ha, ini hukumnya izhar. Dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nun yang milik tanwin. Ya, yang seharusnya dibaca narun, ya tetap dibaca narun. Karena dia dibaca jelas. Dibaca izhar. Hamiyah. Nah, kemudian ditutup dengan tak marbuto. Ditutup dengan tak marbuto. Kalau dia dibaca, kalau diwakafkan atau kita berhenti di sana, maka dibaca ha. Ya. Narun hamiyah. Jangan sampai dibaca narun hamiyat. Nah, tidak ya, tapi dibaca narun hamiyah. Nah, seperti itu insyaallah. Itu saja yang bisa disampaikan untuk bedah tajwid
kali ini di Al-Quran surah Al-Qari'ah. Ya, mudah-mudahan dari ayat pertama sampai ayat 11 teman-teman bisa memahami insya Allah, kemudian bisa dipraktekkan dalam sholat-sholat kita. Ya, kenapa kita mulai dari surah-surah pendek? Salah satu alasannya adalah sering dipakai sholat. Ya, jadi jangan sampai ketika kita sholat ada bacaan kita yang masih salah seperti itu ya. Tapi karena kita sudah belajar, kita juga sudah sama-sama latihan membacanya. Nah, nanti insya Allah teman-teman sudah pede ya ketika membacanya, ketika tahajud ya. Nah, itu nikmat. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ya. Jadi kalau betul itu bacaannya enak ya. Jangan sampai al-qariyah. Nah, jadi baru mulai saja sudah salah hurufnya. Nah, itu ya. Itu urgensinya kita belajar tajwid. Man yuhsinit tajwida yazfar birrasyad. Barang siapa yang baca Al-Quran dengan tasydid, yazfar birrasyad, maka ia akan melihat petunjuk di sana. Allahu a'lam bissawab. Itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, tapi sebelum itu kita dengarkan dulu pesan-pesan dari Kang Gesa. Barangkali ada. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran Ustaz Salman, jazakallah khairan katsiran untuk budak tahjudnya malam hari ini. Lanjutan kemarin Ustaz ya, pekan lalu tepatnya untuk surah Al-Qari'ahnya. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab dan juga untuk sesi talakinya, saya mau menginformasikan kembali untuk Bapak Ibu semua para peserta kelas tahsin malam hari ini. Tadi Ustaz Salman pun sempat men-spill beberapa informasi mengenai tentang kelas tahsin ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sekarang informasi kembali Bapak Ibu, untuk kelas tahsin bersama Sobat Ngaji ini kami buka secara umum, baik itu kelas akbar seperti malam hari ini ya, untuk setiap Rabu malam pukul 8 itu kelas akbar. Jadi seluruhnya bisa hadir untuk fokus ke bedah tajwid, terutama untuk di juz ke-30. Kemudian kami pun mengadakan kelas akbar juga sama, yaitu di Ahad malam sama di pukul 20 sampai 21.30 juga, itu dengan ilmu yang berbeda-beda setiap pekannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Dengan asatid-asatid yang juga secara bergantian memberikan materi. Nah, untuk Bapak Ibu yang merasa, Kang Gesa, kalau untuk di kelas akbar tuh saya agak malu-malu nih untuk bertalaki, untuk bertanya juga pun saya agak malu-malu. Nah, gimana mengenai kelas tahsin untuk yang private? Alhamdulillah dari tahun lalu, tepatnya di bulan November pun kami sudah mengadakan ataupun membuka kelas privat, ya, kelas tahsin privat. Untuk materinya seperti apa? Alhamdulillah Ustadz Arif pun sudah membuatkan ataupun menyusun kurikulum, ya. Tadi pun saat Salman juga sudah menyebutkan bahwa nanti setiap bulannya kami membuka batch baru ataupun gelombang baru untuk peserta kelas privat tahsinnya. Nah, untuk sebatas informasi saja Bapak Ibu sekilas, kalau untuk kelas privat itu satu kelasnya berapa Kang? Satu kelasnya kurang lebih ada sampai maksimal di 12 orang dalam satu kelasnya. Dan untuk jadwalnya bagaimana? Nah, jadwalnya nanti kami berusaha untuk sesuaikan dengan jadwal Bapak Ibu request. Jadi nanti kami akan memberikan kuesioner untuk Bapak Ibu juga saat Bapak Ibu mendaftar. Nanti di situ ada pengisian untuk jadwal kosongnya untuk Bapak Ibu. Nanti kami sesuaikan untuk asatidnya bisanya di hari apa. Nah, nanti kami susun jadwalnya, kemudian nanti Bapak Ibu bisa langsung bergabung di kelas privat tahsin ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin ada yang bertanya juga, Kang Esa gimana mengenai biayanya? Nah, mengenai biayanya ataupun infak yang dikeluarkan untuk Bapak Ibu semua, kami tidak mematok seberapa besar untuk infaknya. Sebenarnya untuk kelasnya sendiri kurang lebih di 355.000 sebenarnya. Namun kami memberikan kebijakan untuk Bapak Ibu semua spesial khusus para peserta kelas tahsin bersama Sobat Ngaji di sini. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan dirinya untuk kelas tahsin privatnya, nanti Bapak Ibu boleh berinfak sebesar rasa syukur. Ya. Jadi mau kurang dari yang tadi kita sebutkan ataupun mau lebih juga tidak masalah, mangga. Nah, untuk informasi lebih lanjut bagaimana? Silakan hubungi ke Gesa ataupun boleh informasikan ataupun bertanya ke Teh Syifa. Untuk nomornya ada di grup WhatsApp-nya sebagai adminnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya.
Mungkin sekedar informasi itu saja, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Mungkin untuk Bapak Ibu semua yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz Salman mengenai materi pada malam hari ini, maka Bapak Ibu boleh gunakan fitur raise hand-nya untuk bertanya. Di sini ada dua orang. Pertama Ibu Yanti dari Banjarmasin. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ibu? Ya, siap mau bertanya. Silakan Ibu Yanti, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, yang tadi nun bertasdid yang gunnah itu tadi, berapa harakat jadinya kita harus membacanya? Oh iya, betul ya. Baik, Terima kasih Pak itu Ustadz. saja pertanyaannya. Ya, siap. Oke. Baik. Di dalam bacaan kita itu ada yang namanya harokat. Harokat itu apa? Harokat itu kalau kita artikan adalah gerakan. Ya, harokat itu adalah gerakan. Ya, adalah gerakan. Jadi ketika kita mengucapkan huruf hijaiyah itu berapa gerakan? Itu berapa harokat? Ya, seperti itu. Berapa harokat? Nah, untuk gunnah itu sendiri itu berbeda dengan biasanya kita berharokat. Contoh, matobi'i dibaca 2 harokat. Ya, kalau gunnah apakah sama dengan 2 harokatnya matobi'i? Nah, itu ada beberapa riwayat dari para ulama juga menyebutkan bahwa gunnah itu lebih daripada 2 harokatnya mad. Misal, ada mad. Ada mad misalkan ya. Ini mad matobi'i misalkan 2 harokat. Mad 2 harokat itu batas ini misalnya. Ini garisnya. Ini mad 2 harokat. Kemudian ada gunnah. Gunnah. Ya, gunnah juga 2 harokat. Boleh lah kita nyebutkannya gunnah juga dibaca 2 harokat. Tetapi panjangnya gunnah 2 harokat itu segini. Afwan. Nah, segini. Tidak kelihatan ya? Segini kelihatan? Potong. Baik. Terlalu Segini besar. ya. Segini nah. Nah, itu. Ya, Ya, ya. coba saya geser karena ini. Ya. Jadi mad itu 2 harokat, panjangnya segitu. Jadi makanya mad, panjangnya mad 2 harokat dengan gunnah itu berbeda. Walaupun sama-sama 2 harokat. Ya, bisa difahami? Seperti itu. Dan balik lagi, ketika kita talaki, misalkan sama, ana juga misalkan, oh kurang panjang gunnahnya, maka sudah kita panjangkan lagi. Kalau kata guru kita, kurangi gunnahnya, panjangnya, maka kita kurangi. Jadi jangan sampai kita protes. Ustadz, saya sudah menghitung Ustadz, misalkan, lebih dari kok kurang panjang. Nah, itu jangan. Tapi tetap sebaik-baik standar betul tidak bacaan kita adalah guru-guru kita. Misalkan teman-teman talaki, misalkan anak bilang, tambahin panjang gunnahnya, maka sudah tambahin. Kurangin kadar gunnahnya, maka kurangi panjangnya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bis-shawab. Jadi berapa panjangnya? Panjangnya lebih daripada mad 2 harokat ya. Lebih dari mad 2 harokat seperti itu. Allahu a'lam bis-shawab. Apakah sampai 4 sampai dengan 5 harokat? Apakah sampai dengan 6 harokat? Nah, itu Allahu a'lam bis-shawab. Tapi biasanya para ulama menyebutkan gunnah itu adalah 2 harokat. Tapi 2 harokat gunnah dengan 2 harokat mad itu beda. Lebih panjang 2 harokat gunnah seperti itu. Cukup? Ya, insyaallah. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, syukron Bu Yanti. Insya Allah sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk raise hand berikutnya ada Ibu Masyarah. Assalamualaikum, Ibu Masyarah. Salam. Silakan Ibu mau bertanya. Saya nggak bertanya, tapi Baik. saya boleh nggak minta ini Ustadz? Minta doa yang tadi yang di awal untuk belajar itu kan ada nawa itu dan seterusnya. Saya nggak sempat catat Iya. Ustadz.
Oh, gitu. Baik, baik, Ya baik. maaf, karena saya mungkin tidak aktif gitu kan Ustaz, jadi saya baru dengar gitu Ustaz. Boleh ya minta Ustaz ya? Nanti insya Allah dibantu ya oleh admin nanti insya Allah. Mungkin Boleh. kalau Ya di-share di misalkan grup aja biar kami ya dapat insya Allah semua. nanti ya. Ya, Misalkan supaya kalau dapat misalkan semua. adminnya juga lupa, berarti teman-teman harus datang dan harus hadir lagi di pekan besoknya atau di hari-hari ada kelas besar ya untuk mengingatkan seperti itu. Nah, boleh teman-teman juga share itu adalah niat belajar ya yang diriwayatkan dari Syekh Ibnu Al-Haddad. Nah, Syekh ya. Ibnu Haddad. Boleh. Iya, nanti boleh share. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkura wa tadhkira dan seterusnya. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan yang mengenai tajwid, ya? Silakan. Baik, syukran Ustaz. Nanti kalaupun Bapak Ibu ternyata dari kami belum ada feedback mengenai doa tersebut ataupun niat tersebut, nanti Ibu Bapak juga bisa saksikan kembali untuk rekamannya ya. Nanti bisa sambil dicek di chat juga untuk doanya. Begitu. Baik, syukran Ustaz, syukran. Afwan Ibu. Baik. Selanjutnya di sini untuk Talaki boleh Ustaz? gimana? Talaki boleh? Talaki boleh nanti setelah ini Bu ya. Nanti lanjut antriannya. Ini sekarang Gesa mau sapa terlebih dahulu untuk yang sudah raisa juga untuk yang bertanya ya. Mohon ditunggu Ibu ya. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Mutia. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ibu? Iya, Ustadz izin bertanya. Saya mengenai soal tajwid. Tadi eh, ada kelas offline di tempat saya. Saya saya lagi baca Al-Fatihah disuruh ustazah. Kadang eh, Al-Fatihah itu terbawa dengan bacaan kol-kolahnya mulu Ustaz. Gimana caranya buat ngurangin bacaan biar nggak mantul gitu. Eh, saya sedang sedang keliru bacanya Ustaz, Ustaz Tari bantuannya Ustaz. Baik. Baik. Untuk kalau ada beberapa kesalahan ketika membaca Al-Qur'an, ya, ketika kita membaca Al-Qur'an ternyata ada salah, tapi kemudian niat kita untuk memperbaiki itu sudah bagus pertama. Ya, kemudian yang kedua, caranya apa? Caranya adalah di Al-Qur'annya boleh ditandai, ya. Boleh ditandai. Bukan bermaksud ingin mencoret-coret Al-Quran, bukan, ya. Tapi kita menandai. Di sini misalkan ada santri menghafal Quran, kemudian ditegur, kemudian dikoreksi oleh para muhafiz, para asatidnya, diberikan tanda lingkaran kecil. Untuk apa? Ketika kita membaca, kita sadar, ini saya bacanya salah, ya. Misalkan kita lingkari ini, misalkan, di sini salah. Jadi kita akan ingat, setiap nun jangan mantul. Kemudian yang ketiga caranya apa? Caranya adalah riyadhah. Caranya adalah olahraga. Ini unik ya. Caranya olahraga. Kata Imam Jazari itu apa? Illa riyadhatum ri'im bifaqih. Tidak ada cara lain kecuali riyad. Kecuali riyad. Riyad itu adalah olahraga. Bukan olahraga gimana ya? Maknanya di sana adalah apa? Mengulang. Ya, mengulang-ulang gitu ya. Baik Jadi Ustaz. harus diulang seperti itu. Allahu Tapi a'lam kadang bishawab. ya saya dengerin murotal nggak apa-apa ya Ustaz sambil masak apa gimana gitu. Apa hukumnya? Boleh apa tidak gitu sambil bebenah gitu sambil ngulang. Baik. Nah, di dalam membaca Al-Qur'an itu ada hukum tajwid, ada hukum fikihnya, ada kemudian hukum tadabburnya. Nah, untuk kalau mengenai hukum-hukum fikih, nah teman-teman bisa nanti mungkin lihat di YouTube atau lihat ustadz-ustadz kita yang lebih pakar di dalam bidangnya seperti itu ya. Tapi misalkan kalau teman-teman nanya, kalau ustadz berpendapat misalkan gimana, boleh nggak kita sambil kerja aktivitas kita mendengarkan Al-Quran? Kalau saya sendiri berpendapat ya mungkin mengambil riwayat jangan ya, karena Al-Quran itu mulia. Kalau kita sambil masak sambil ini berarti kita menyampingkan Al-Quran ya. Kata Allah apa? Kalau ada Al-Quran dibacakan maka kita harus
menyimak. Ya, kita Menyimak. harus menyimak seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya? Jazakumullah. Ya barakallah. Makasih ya Ustaz. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Nikmatul Robiah. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustadz, Ibu? iya Silakan. mau bertanya. Ustadz mau bertanya nyambung dari pertanyaan yang tadi. Kan gunnah kan dia lebih panjang dari mat. Ya, gunnah, Ap- baik. Apakah itu juga berlaku pada tingkatan gunnah? Kayak gunnah akmal kan lebih tinggi. Terus ada Ya. gunnah kamil, ada angkos, ada apalah nakis gitu. Apakah Ya. panjangnya juga sama? Apa dari sisi dengungnya yang membuat dia berbeda gitu? Baik. Untuk gunnah itu ada tingkatan kesempurnaannya. Jadi ketika kita membaca gunnah itu ada sempurnanya. Apakah dia sempurna gunnahnya, kadar gunnahnya? Apakah tidak? Itu dipengaruhi secara sifatul huruf. Ya, sifatul huruf dan makharijul huruf. Contoh misalkan ibu siapa tadi yang bertanya ya? Ibu Robi aja. Ibu Robi misalkan. Ketika kita mengucapkan wa amma sambil menutup hidung kita, wa amma, suaranya sulit keluar karena sifatnya adalah akmal, sempurna. Tapi kalau misalkan Ibu Robi mengucapkan wa ma adraka ma, maka suara ma-nya itu akan keluar tetapi tidak sempurna, tidak jelas. Nah, kalau kita masih mendengar suara mim tetapi tidak jelas, nah itu berarti kadar gunnahnya belum sempurna. Coba gini ya, kalau misalkan masih bingung. Inna. Coba ucapkan inna sambil tutup hidungnya. Inna. Ya. Coba boleh diperhatikan teman-teman juga, boleh mempraktekannya ya, tapi di mute saja. Inna, sulit, memaksa juga sulit. Kita nggak bisa bernafas ya, seperti itu. Tapi beda ketika saya misalkan memberikan tulisan ana. Coba ana. Lebih enak yang mana menyebutkannya? Inna atau ana ketika hidungnya ditutup? Ana. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang ini ya? Lebih ringan yang ini. Nah, kalau kita mengucapkannya lebih ringan, berarti tandanya gunnahnya kurang sempurna. Semakin sulit kita ucapkan, kalau hidungnya ditutup, sumber suaranya ditutup, maka semakin sempurna kadar gunnahnya. Maka kalau ada nun suku, nun bertasydid atau min bertasydid, itu diberi hukum gunnah musyaddada karena dia statusnya sempurna gunnahnya. Jadi suaranya itu mengumpul di al-khayshum seperti itu atau di rongga hidung. Jadi yang kadar yang kita bicara akmal, kamil dan lainnya itu adalah kadar kesempurnaan gunnah. Adapun tadi harokat itu tidak berpengaruh oleh kadarnya. Kita membaca musyaddada sama dengan kita membaca gunnahnya yang lainnya seperti itu. Cuman sayangnya ketika kita membaca musyaddadah kenapa lebih panjang? Karena dia bertasydid. Ya, karena dia bertasydid. Gunnah ketika dia tidak bertasydid, contohnya di mana? Contohnya misalkan ada huruf nun sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa seperti itu. Ya, jadi nun bertemu dengan satu huruf, jadi dia cepat. Misal, fa'amma man thaqulat, sudah. Ya, suara gunnah muncul karena samar. Beda dengan ada tasydid. Kalau ada tasydid, mimnya saja 2. Nah, itu ya, mimnya saja 2. Dua-duanya harus ada gunnahnya. Maka proses panjangnya tadi di sana. Wa amma, seperti itu. Allahu a'lam
bisawab. Jadi nggak ngaruh sama kadar kesempurnaan gunnahnya seperti itu. Tetap Itu ya kan kalau dua ya, harokat. itu kan gunnah musyaddada ya Ustadz ya. Ya, Bagian yang akmal kan juga ada bagian yang gunnah, seperti nun mati bertemu huruf gunnah gitu, bukan yang bila gunnah. Itu juga termasuk yang akmal kan? ya, Nah, terus panjangnya juga sama dengan yang mim bertasdid tadi atau nun yang bertasdid. ya, sama. Sama. Cuman harus beda kadar kesempurnaan gunnahnya. Cuma kalau iya. harokatnya dia sama seperti itu. Contoh misalkan contoh lain selain gunnah ikhfa. Ikhfa itu ada beda tingkatan. Ada ketika dia dibaca idbaq dia tebal. Ketika dia dibaca istifal dia tipis, tapi panjangnya sama. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup. Syukron Masya Ustadz. Allah. Ya, afwan. Baik, jazakallah Ibu Robi sudah memberikan pertanyaan dan Ustaz pun sudah menjawab. Sepertinya sudah untuk sesi tanya jawabnya Ustaz. Ya. Bagaimana kita lanjut talaki mungkin? Silakan ahlan wa sahlan. Boleh. Tadi ada Ibu Masyarah mau talaki juga Ibu ya? Assalamualaikum Ibu Masyarah. Masih bergabung? Silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Afwan, suaranya seperti ada dua gitu suaranya. Jadi takut salah yang mana yang baca gitu. Coba ulangi. Al-qari'ah. Ya. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa'amma man khaffa Fa'amma thaqulat. ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي narun hamiyah. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Bagus ya, Alhamdulillah. Lanjut. Baik, selanjutnya. Terima kasih, syukran Bu Masyarah untuk talakinya. Kemudian lanjut ke Ibu Nur Sapitri. Assalamualaikum, Ibu Nur Sapitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu yauma yakunun Ini ada mad tabi'i. Yauma yakunun. Yauma yakunun. Coba ulangi. Coba perhatikan, dengerin dulu. Yauma yaku.
Nah, coba yang ketika saya tandai dia salah, nah itu boleh dilingkarin biar nanti nggak salah lagi. Nah, sudah. Di sini salah. Yauma yakunun. Ulangi. Yauma yakunun nasu kal farosil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi izzatir radiyah Mana enak? wa Ada amma man khafat mawazinu Nah, ini ada wa tasydidnya. Wa amma man khaf. wa amma man khafat Coba khaf, mawazinu khaf, khaf. khaf Gitu. wa Coba ulangi. wa wa amma man khafat mawazinu Ya, nanti ini ditandain ya. Terus lanjut. fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, barakallahu fi. Alhamdulillah, masya Allah. Baik, syukran Ibu Ustaz Fitri. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Baik. Bagaimana Ustaz? Masih bisa dilanjutkan atau Ya, bagaimana? satu orang lagi Lanjut ya. Ustaz. Terakhir. Satu orang lagi. Satu lagi, baik. Jazakallahu khair Boleh Ustaz. saya? Baik, Saya satu. Ustaz. Di sini sesuai urutan Ibu ya. Mohon maaf. Untuk yang sudah resen ada Ibu Wulan. Assalamualaikum Ibu Wulan. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Silakan, silakan Ibu. Silakan. Ibu Wulan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Mohon maaf Pak Ustaz. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Ya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Bukan jadi mim ya, jangan jadi mamfus. Nah, jangan. Suaranya samar. Ghunnah cuman dia samar, tidak jelas itu huruf apa. Manfus. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh Ya. fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Kepanjangan. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma, maaf Pak Ustaz. Wa ma
adraka ma hiya. Oke, ulangi sekali lagi. Wa ma mohon maaf Pak Ustadz. Wa ma adraka ma hiya. Jangan coba iramanya dilupakan dulu iramanya. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma hiya. Baik, nanti ditandain ya. Lanjut. Narun hamiyah. Nah, mumtaz, Masya Allah, ahsant. Cukup. Syukran jazakillah khairan Pak Ustadz. Wa Jadi iyyakum tadi wa jazakallahu sebenarnya ada ro-nya itu 2 harokat Pak Ustadz. Ya, ro-nya yang 2 harokat. Karena apa? Karena di sini ada fathah berdiri. Syukran jazakillah khairan Pak Ustadz. Baik. Hatur nuhun Pak Gesah. Sami-sami, Ibu Bulan. Baik, bisa sama sepertinya untuk pekan ini dicukupkan terlebih dahulu untuk talaki Ustaz ya. Insya Allah akan ada kesempatan lagi di pekan depan. Punten sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semua bagi yang belum bisa berkesempatan untuk bersesi tanya jawab ataupun untuk talakinya pada malam hari ini. Gesa mohon maaf sebesar-besarnya karena adanya keterbatasan waktu pada malam hari ini, Bapak Ibu semua. Insya Allah di pekan depan kita akan bertemu kembali untuk bedah tajwidnya dengan surah-surah berikutnya. Dan mungkin dari Ustaz Salman sebelum ditutup, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Ustaz? Cukup Kang Gesa, tetap semangat dan istiqomah semuanya. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Salman. Syukron, jazakallah khairan untuk materi pada malam hari ini. Kita doakan bersama-sama untuk Ustadz dan juga kami dari tim Sobat Ngaji dan Bapak Ibu semua. Mari kita doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti di pekan depan, di hari-hari berikutnya pun kita bisa bertemu kembali, bersilaturahmi dan juga bertawabul ilmi lagi bersama tim Sobat Ngaji. Baik, Bapak Ibu semua, sepertinya perlu kita akhiri pada malam hari ini karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 21:41 waktu Indonesia Barat. Mari kita akhiri saja pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan hamdalah. Istighfar sebanyak 3 kali. Doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Baik, Assalamualaikum. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat, dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai klasifikasinya, kami tunggu Bapak Ibu ya. Boleh konfirmasi ke Gesa ataupun ke Teh Syifa by WhatsApp-nya ya. Baik, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat. Mohon izin kami akhiri Bapak Ibu ya. Sehat selalu. Sami-sami dengan senang hati. Keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.